Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Eka Firzatullah dengan nomor induk mahasiswa 2306311035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari ekonomi teknik mengenai NPV, RRR, BCR, dan juga PP. Di sini saya membawakan atau menganalisis suatu jurnal yang berjudul Analisis Kelayakan Investasi pada Pembangunan Perumahan Tanjung Residen 73 Kota Pekanbaru. Di sini ada review jurnalnya. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Bahwasannya perumahan ini berada di Pekanbaru dan sektor ini memiliki prospek yang sangat menguntungkan, yaitu dimiliki oleh perusahaan PT Al-Fatih Amal Shifa yang berencana mengembangkan Tanjung Residen 73. Namun, melakukan analisis kelayakan investasi ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan investasi proyek yang menggunakan metode discount cash flow dengan indikator NPV, BCR, IRR, dan juga PP. Di sini ada metode yang digunakan, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, ada 4 macam. Oke, lanjut. Di sini ada hasil pembahasan. Mungkin dari hasil pembahasannya yaitu akan dijelaskan ketika saya sudah menganalisis dan hasil penelitian ini. Jadi yang pertama ada NPV. NPV adalah NPV adalah suatu metode yang menganalisis suatu kelayakan pembangunan perumahan Tanjung Residen 73 pada tingkat suku bunga bank BTN yaitu sebesar 13%. Jadinya NPV yang dilakukan itu pada tahun sekarang dengan nilai pendapatan dan biaya dikalikan dengan diskon faktor. Hasil konversi dinilai sekarang dari nilai hasil rata per tahun, pendapatan dan rata per tahun. Biaya pembangunan perumahan Tanjung Residen 73 dapat dihitung menggunakan persamaan. Nah, jadinya kita balik ke sini. NPV proyek diperoleh sebesar 435.589.926 perak yang bernilai positif, menandakan proyek ini layak untuk dijadikan investasi. Nah, ini untuk segi penghitungannya. Dan selanjutnya ada BCR, yaitu adalah benefit cost ratio, adalah perbandingan antara keuntungan benefit dan biaya cost yang dihitung berdasarkan nilai present value. Jadinya BCR berdasarkan persamaan, dan itu akan mendapatkan yang berguna untuk membandingkan total manfaat dan biaya proyek. Selanjutnya di sini adalah IRR-nya. IRR-nya itu dihitung sebesar 21,74%, lebih tinggi dari suku bunga Bank BTN yaitu 13%, sehingga investasi dianggap menarik untuk perumahan ini. Lalu yang terakhir ada payback period atau PP, menunjukkan bahwa proyek mencapai titik impas pada bulan ke-9 dan mulai mendapatkan keuntungan pada bulan ke-10. Oke, kita di sini akan menjelaskan di IRR terlebih dahulu. Kenapa di sini sangat menguntungkan untuk investasi? Bahwasannya dari IRR ini mengisyaratkan nilai tingkat bunga lebih besar dari tingkat suku bunga Bank BTN sebesar 13% untuk menerima proyek. Jadinya suku bunga yang dari NPV itu hanya 13%, sedangkan dari IRR itu mendapatkan suku bunga sebesar 21,74%. Selanjutnya di sini ada grafik perhitungan IRR-nya. Oke, dan terakhir di sini ada PP-nya, yaitu adalah payback periode. Nah, payback periode ini yang tadi saya sudah kasih tahu, bahwasannya menguntungkan itu ada di bulan ke-9 dan bulan ke-10 dengan benefitnya 176.428.962 perak dengan costnya 145.025.604 perak dengan kumulatif pendapatan 2.780.750.669 perak dan kumulatif biayanya 2.785.672.254 perak. Dan setelah ada di bulan ke-10-nya yaitu 156.131.825 perak, dan
untuk kosnya ada 128.341.243 perak dengan kumulatif pendapatannya 2.939.882.494 perak dan kumulatif biayanya 2.914.013.497 perak. Nah, jadi bahwasannya maka untuk pembangunan perumahan Tanjung Residen layak dilaksanakan dengan nilai IRR diperoleh sebesar 21,74%. Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai IRR besar dari suku bunga banknya. Payback periode diperoleh titik impas pada bulan ke-9 dan titik balik juga pada bulan ke-10. Suatu proyek dikatakan layak apabila nilai payback periode lebih kecil daripada paybacknya maksimum. Dan dari kesimpulannya, bahwasannya berdasarkan hasil analisis proyek pembangunan Tanjung Residen 73 dinilai layak untuk dilaksanakan karena semua indikator investasi menunjukkan hasil positif. Maka perumahan ini layak untuk dilaksanakan dan dibuktikan dengan perhitungan NPV sebesar 435.589.926 perak yang bernilai positif. Lalu atau lebih besar dari 0. Lalu kemudian perhitungan dari BCR-nya juga sebesar 1.10 yang bernilai positif atau lebih besar daripada 1. Lalu perhitungan dari IRR-nya sebesar 21,74% yang bernilai lebih besar dari suku bunga bank. Dan payback periodenya atau PP-nya diperoleh titik impas pada bulan ke-9 dan titik baliknya pada bulan ke-10 yang bernilai lebih besar dari payback maksimumnya. Oke, ini ada daftar pustakanya. Mungkin cukup sekian presentasi singkat dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.